Hadirin yang dimuliakan Allah, kita melanjutkan kajian kita Yasin 54. Karena tafsirnya belum selesai, kita lanjut. Kalau minggu yang lalu kita telah membahas tentang bagaimana mizan, dan sedikit kita telah mengupas tentang titian Shiratal Mustaqim. Maka pada malam hari ini kita melanjutkan siapa nanti orang yang akan membawa bendera yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Fa'awwalu man yamurru 'ala sirati Muhammadun alaihi salatu wassalam wa yaqifu 'ala sirati wa yaqulu Allahumma sallim ummati. Falamma umira an-nasu 'ala sirati taji'ul malaikatu bir-rayati wal liwa wa yu'ta Muhammadun alaihi salatu wassalam liwa al-hamdi tuluhu masiratu alfi sanatin wa alaihi maktubu thalathati suturin. Al-awwalu bismillahirrahmanirrahim, والثاني الحمد لله رب العالمين، والثالث لا إله إلا الله محمد رسول الله. Bahwasanya orang yang pertama kali akan melewati di Shiratal Mustaqim itu adalah Muhammad alaihi salatu wassalam, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia telah melewati Shiratal Mustaqim, wa yaqifuna 'ala sirat, kemudian dia berhenti di titian Shiratal Mustaqim, wa yaqulu, kemudian Rasulullah berkata, Allahumma sallim ummati, ya Allah selamatkanlah umatku. Inilah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang insya Allah akan menyelamatkan kita semua umatnya nanti di Shiratal Mustaqim. Begitu cintanya Rasulullah kepada umatnya sampai di Shiratal Mustaqim yang setiap orang dia tidak akan memikirkan orang lain, tetapi Rasulullah memikirkan umatnya. Rasulullah tidak memikirkan istrinya, tidak memikirkan anaknya, tidak memikirkan keluarganya, tetapi memikirkan umatnya agar diselamatkan oleh Allah di Shiratal Mustaqim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Falamma umiran nasu 'ala sirati, ketika manusia telah diperintah untuk melewati Shiratal Mustaqim, taji'ul malaikatu, maka malaikat akan datang birrayati dengan bendera, wal liwa'i dan panji-panji kebesaran. Wa yu'ta Muhammadu alaihi salatu wassalam, dan diberikan siapa Muhammad alaihi salatu wassalam liwa'ul hamdi, apa bendera kebesaran dari tulisan alhamdulillah. Tuluhu, yang panjangnya bendera itu masiratu alfisanatin, itu sama dengan perjalanan 1000 tahun. Wa alaihi maktubun, dan di atasnya maktubun tertulis salah satu sutur, itu ada 3 tulisan yang sangat jelas. Al-awwalu, yang pertama yaitu tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Wasani, dan yang kedua tertulis Alhamdulillahirabbil alamin. Watsalisu, ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya wa yaqumu Muhammadu alaihi salatu wassalam tahtahu wa yajtabi'ul anbiya wal ulama was salihun wasyuhada was siddiqun. Setelah itu berdiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah bendera itu. Wa yajtabi'ul anbiya, dan berkumpul bersama Rasulullah di bawah bendera itu siapa saja, yaitu para nabi, wal ulama was salihun, para syuhada, dan para orang-orang as-siddiqun, orang yang jujur menjalankan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Di para nabi, para ulama itu berada di bawah bendera yang dikomandoi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau para nabi, para rasul itu berada di bawah bendera Rasulullah yang dikomandoi Rasulullah. Di dalam sebuah riwayat diceritakan di dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad nomor 22.342, itu dijelaskan bahwasanya Nabi dan Rasul itu ada 124.000. Dari 124.000 itu ada 315 itu juga dia berpangkat sebagai Rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sekian itu yang wajib kita yakini adalah 25 Nabi dan Rasul. Nabi itu semuanya 124.000 sesuai yang disabdakan oleh Rasulullah yang dijelaskan di dalam kitab Musnadnya Imam Ahmad. Jadi Nabi akan berada di bawah bendera itu sejumlah itu nanti. Kama rawa anin Nabi alaihi salatu wassalam,
anna Adam alaihissalam, sesungguhnya Nabi Adam alaihissalam, wa man dunahu, dan orang setelahnya, artinya orang yang nabi-nabi yang dilahirkan setelah Nabi Adam sampai sebelum Rasulullah SAW, tahta liwa'i, itu berada di bawah bendera Rasulullah SAW. Summa taji'ul malaikatu bil hilali wal buraqi wat taj, kemudian malaikat datang dengan membawa aksesoris, perhiasan-perhiasan surga, wal buraq, dan kendaraan buraq yang dikendarai oleh Rasulullah ketika Isra Mi'raj. Itu kan buraq. Jadi di surga itu ada binatang yang namanya buraq, itu akan menjadi kendaraan orang-orang nanti di surga. Wataj, dan mahkota, wa yunaduna, dan kemudian ada panggilan lagi, aina sabiqunal awwalun, mana orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Yang kita kenal itu paling tidak ada 10 di situ, yang dikomandani oleh Sayyidina Abu Bakar Ash-Shiddiq. Fayaqulu Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, kemudian Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu menjawab, labbaik, oke, aku mondeh panggilanmu. Datang Sayyidina Abu Bakar, wa ya'tuna lahu tilkar rayati, dan menyerahkan malaikat itu lahu kepada Abu Bakar, tilkar rayati, terhadap bendera itu. Fayajtami'u, siapa yang berkumpul tahtaha, yang berada di bawah bendera yang dikomandani Sayyidina Abu Bakar, yaitu al-muhajiruna was-siddiquna, yaitu orang-orang yang hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah di dalam rangka ikut bersama-sama berjuang bersama Rasulullah SAW. Kenapa orang ini begitu istimewa berada di bawah benderanya Sayyidina Abu Bakar? Karena perjuangan ini tidaklah mudah. Bagaimana kita hidup di kampung halaman yang kita cintai ini, kemudian kita ikut harus pindah dari tanah air kita, pindah ke negeri orang, karena kita ikut guru kita, karena ikut pimpinan kita dalam rangka memperjuangkan agama Allah. Sama dengan kita misalnya hari ini, ada guru kita sudah tidak aman di kampung itu, harus pergi dari kampung itu. Kita muridnya ini kemudian ikut ikhlas meninggalkan tanah airnya demi membela guru, demi membela agama. Itulah kaum muhajirin di saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Wasidikun, dan orang-orang yang sidik, orang-orang yang jujur. Orang yang jujur ini nanti akan berada di bawah bendera Sayyidina Abu Bakar Ash-Shiddiq. Wa yadkhuluna al-jannata ma'ahu, dan mereka semua akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala bersama Sayyidina Abu Bakar. Sumayatuna, kemudian rayatun, datang lagi bendera, wa yunaduna ainal ladina yansuruna dinal Islam, mana orang-orang yang menolong agama Allah, yaitu agama Islam. Wa yaqulu Umar radhiyallahu taala anhu, kemudian berkata Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, labbaik, ya aku memenuhi panggilanmu. Datang yang maju itu Sayyidina Umar. Kenapa Sayyidina Umar? Orang yang menolong agama Allah itu. Seperti kita tahu di dalam sirah, di dalam sejarah perjuangan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya penyebaran Islam itu ada 2 tahap. Yang pertama itu tahap bagaimana Islam itu disiarkan secara rahasia, dikembangkan secara rahasia oleh Rasulullah, sesuai apa yang dijelaskan dalam Al-Quran. Wa andir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan keluarga-keluargamu dan kerabat-kerabatmu Muhammad. Saat itu Islam baru diperintahkan Allah untuk disebarkan, jadi secara sembunyi-sembunyi. Kemudian ada kekuatan besar yang kemudian menyebabkan Islam itu disebarkan itu dengan terang-terangan. Kapan? Ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu masuk ke dalam Islam. Karena Sayyidina Umar ini sangat berani orangnya, seperti yang telah diceramahkan oleh para penceramah, dijelaskan di kitab-kitab. Sayyidina Umar ini tidak ada yang ditakuti oleh Sayyidina Umar. Kalau kita takut kepada musuh, kalau kita melewati di rumah, ada rumah musuh, kita tidak akan lewat. Tapi kalau Sayyidina Umar tidak, bukan hanya lewat kalau Sayyidina Umar, tapi diberitahu dulu, kalian yang benci denganku, jam sekian, menit sekian aku akan lewat, tolong siapa yang mau berani hadang aku. Itulah Sayyidina Umar. Saking beraninya Sayyidina Umar. Bahkan setan dan iblis sekalipun takut kepada Sayyidina Umar. Kenapa? Kebayangan tubuhnya saja takut oleh itu setan itu.
kebayangan tubuhnya. Siapa yang ditakut oleh Sayyidina Umar? Yang ditakut oleh Sayyidina Umar itu karena segan, itu hanya istrinya. Jadi lebih serem istri daripada setan. Jadi pasdak bima tu'mar. Ketika Sayyidina Umar masuk Islam, pasdak bima tu'mar, maka ajaklah orang itu dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Baru setelah itu Islam disebarkan secara terang-terangan. Jadi dalam misi kebaikan itu tidak selamanya kita di dalam membela hak itu kita harus jelas-jelasan, terang-terangan. Artinya apa? Otak harus dipakai, strategi harus dipakai. Dalam dakwah juga harus seperti itu. Wah, yang penting membela hak. Kalau kira-kira kita akan hancur lebur, jangan. Hitung-hitungan dulu. Kira-kira kalau terang-terangan aku ini bisa menang apa tidak? Mungkin hancur. Kita dakwah secara sir dulu. Itu strategi di dalam fikih siasat, di dalam ajaran yang telah dicontohkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Agak cepat oleh banyak oleh. Fayutuna lahu tilkar rayati, fayajtami'u tahta tilkar rayati al-adiluna wal amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar. Siapa yang berada di bendera Sayyidina Umar, yang dipimpin Sayyidina Umar ini? Yaitu orang-orang yang adil ketika jadi pemimpin, adil ketika di rumah tangga, adil di dalam segala lini kehidupan ini, baik itu urusan dunia ataupun urusan akhirat. Wal amiluna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar, dan orang yang amar ma'ruf nahi munkar, mengajak kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Wa yadkhuluna al-jannata ma'ahu, mereka semua akan masuk bersama bendera yang dibawa oleh Sayyidina Umar ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa ya'tuna rayatun wa yunaduna aina alladziina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Ada panggilan lagi, mana orang-orang yang selalu menafkahkan harta-hartanya di jalan Allah? Kata malaikat, fa yaqulu Utsman radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian maju Sayyidina Utsman. Kenapa? Karena Sayyidina Utsman ini termasuk sahabat Rasulullah yang terkaya, tetapi habis hartanya itu digunakan untuk berjuang di jalan Allah. Labbaik, aku datang, kata Sayyidina Utsman. Wa ya'tuna tilkar rayati, dan kemudian diserahkan benderanya itu. Wa yajtami'u tahta rayatihi, dan berkumpul di bawah bendera yang dikomandannya Sayyidina Utsman. Kullu man anfaqa malahu, setiap orang yang menafkahkan terhadap harta-hartanya fisabilillah. Orang yang suka bersedekah, menyumbang ke masjid, ke madrasah, ke pesantren, ke anak yatim, semua orang-orang itu nanti akan berada di barisan Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Jadi tidak akan sia-sia. Jadi setiap rupiah yang kita keluarkan di jalan Allah, semuanya itu akan nanti dibalas oleh Allah dengan surganya. Ketika masuk juga nanti kita bersama orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita masuk surga ini rombongan, tak bisa sendiri-sendiri. Makanya diperkuatlah nasabmu, perkuat nasab keguruanmu, perkuat nasabmu dalam agamamu. Kita ini bukan keturunan Rasulullah, kita hanya umatnya, tetapi nasab dari Rasulullah itu ada dua. Ada nasab dari darah Rasulullah, ada nasab itu dari ilmu yang diwariskan oleh Rasulullah SAW. Di dalam agama Islam itu sangat dilarang kita itu untuk mufaraqah terhadap guru. Kenapa? Karena ketika terputus kita nasab dengan guru, mau ikut siapa? Ajaran ke TV, tak bisa. Oh, cetak guru ngaruh, cetak guru daya. Anda tidak punya hak untuk mengetahui tentang pribadi gurumu. Keguruan itu adalah ilmunya, bukan orangnya. Kenapa? Karena ilmunya itu dari guru sampai kepada Rasulullah. Ketika Anda menghormati guru, Anda bukan menghormati gurunya itu, tetapi yang dihormati adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan putus, karena murid dengan guru itu rantai ikat di atas, kuntuk di bawah, aku lihat apa.
Santri mau taat ke guru, santri kalau taat kepada guru, boleh saja ilmu segitu-gitu saja, boleh ilmu pas-pasan saja, tapi insya Allah akan bermanfaat dan semakin banyak tanpa terasa. Orang yang taat kepada guru. Makanya di pesantren-pesantren itu sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah, akhlak itu yang pertama, baru ilmu. Karena percuma kita bisa mengukir langit sekalipun ketika akhlak kita tidak ada kepada guru. Tuh. Terus selanjutnya, wa yunaduna ana awliya Allah. Mana wali-wali Allah itu? Kekasih-kekasih Allah. Wa yaqulu Ali ibni Abi Thalib, kemudian maju Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Labbaik, aku datang, kata Sayyidina Ali. Wa ya'tuna lahu tilka rayati, dan kemudian diserahkan bendera itu. Wa yajtami'u tahta rayati kullul awliya'i, semua para wali-wali Allah. Wa yadkhuluna al-jannata ma'ahu, dan masuk ke dalam surga bersama Sayyidina Ali itu para kekasih-kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ini kekasih-kekasih Allah. Kalau kayak yang sudah berangkat ke Mekah, itu kan ziarah ke makam Nabawi, ke makam Rasulullah. Itu kan ada makam itu Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Jadi kalau kita ziarah itu, kalau nanti ada yang dipanggil, mudah-mudahan bisa naik haji, selain ngelok salam ke Rasulullah itu jangan lupa juga ngelok salam ke Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Cuman salamnya beda. Kalau ke Rasulullah, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah. Tapi kalau ke Sayyidina Abu Bakar apa? Assalamu alayka ya Khalifat Rasulillah, assalamu alayka ya man anfaqa kullama lahu fi sabilillah. Itu sapaannya. Sapaannya ketika kita menyampaikan salam kepada Sayyidina Abu Bakar yang ada di sisi Rasulullah makamnya. Yang selanjutnya itu siapa? Itu Sayyidina Umar. Gimana salamnya? Assalamu alayka ya Khalifat Rasulillah, assalamu alayka man adharal Islam. Itu salamnya. Ini mau kita makan, dapat ziarah ke Madinah, ke astana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa kita salam itu tuh kita. Jangan hanya kepada Rasulullahnya. Kenapa? Karena kita berharap kita melalui bendera Rasulullah sudah tak mungkin. Tadi sudah dijelaskan itu, yang di bawah bendera bersama Rasulullah itu siapa-siapa tadi. Ada harapannya kita itu kalau Sayyidina Abu Bakar berarti bersama Sayyidina Umar. Kalau tidak dengan Sayyidina Umar berarti Sayyidina Utsman. Kalau tidak Sayyidina Utsman berarti Sayyidina Ali. Yang di belakangnya para ulama dan sebagainya. Kalau tidak lewat mereka semuanya itu, ada lagi masih Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, orang yang dizalimi di dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu akan kita bahas nanti insyaallah pertemuan yang akan datang karena waktu. Nah itu ya, mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua, dapat menambah kesadaran kepada kita semua bahwasanya kita ini nanti ada yang bertanggung jawab di dalam Islam ini, yaitu baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang dapat kami sampaikan di Siratul Mustaqim. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.